Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Pajar, nama asli, yang berasal dari kampung Ciburia di saat beliau masuk ke perkampungan gaib. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang dan biar kami lebih semangat untuk membuat videonya. Dan inilah ceritanya. Pajar saat kejadian berusia 16 tahun. Jadi kejadiannya sudah 3 tahun. Sekarang Pajar berusia 19 tahun. Waktu itu Pajar tinggal bersama kakek dan juga neneknya karena memang orang tua Pajar sendiri bercerai. Bapaknya menikah lagi dan tinggal di luar kota, sementara ibunya Pajar meninggal dunia sehingga Pajar diurus atau diasuh oleh neneknya dan juga kakeknya. Sementara kakek dan neneknya Pajar sudah tua, sudah tidak bisa bekerja keras. Yang dikerjakan oleh kakek dan neneknya Pajar hanya menggarap lahan yang ada di belakang rumahnya, ditanami palawija dan juga sayur-sayuran. Dari situlah sumber makan atau sumber kehidupan buat Pajar dan juga kakek dan neneknya. Namun Pajar bukan anak yang malas, Pajar anak yang giat, anak yang rajin bekerja, anak yang mau bekerja keras karena memang Pajar sendiri tidak meneruskan sekolah karena memang terbentur biayanya. Nah, jadi pemirsa, kegiatan Pajar sehari-hari itu kadang membantu kakek dan neneknya menggarap tanaman palawija. Kadang ada yang menyuruh tetangganya atau orang lain yang menyuruh Pajar bekerja serabutan pemirsa, jadi dibayar harian begitu pemirsa. Jadi Pajar itu bekerja serabutan. Nah kalau Pajar tidak ada pekerjaan yang lain, jadi Pajar kadang mencari bekicot ke hutan atau mencari jamur hutan pemirsa. Jadi nanti bekicotnya Pajar akan jual ke tengkulak atau ke penadahnya. Nah saat kejadian ini Pajar di hutan di saat mencari jamur hutan. Jadi pemirsa, kejadiannya waktu itu Pajar sekitar jam 9 pagi berangkat ke hutan, namun tidak membawa perbekalan makanan ataupun air minum. Karena Pajar berpikir mungkin di hutan ada buah-buahan yang bisa dimakan. Nah waktu itu Pajar pun berangkat sendirian ke hutan dari jam 9 dan nyampe ke hutan yang dituju itu sekitar jam setengah 11 pemirsa. Saat itu suasana sangat panas sekali, sangat terik sekali, sehingga Pajar merasa kehausan. Namun di saat Pajar kehausan tidak ada yang namanya buah-buahan yang bisa dimakan untuk melepas dahaga. Nah saat itu sesampainya di hutan, Pajar terus mencari beberapa jamur dan Pajar mendapatkan beberapa jenis jamur hutan dan dimasukkan ke kantong kresek yang dibawa. Karena rasa haus yang sudah tidak bisa ditahan lagi, Pajar pun mencoba memakan jamur yang ditemukan atau yang didapatnya. Namun ternyata jamur pun tidak bisa melepaskan rasa dahaganya. Nah saat itu karena panasnya sangat terik sekali, Pajar pun akhirnya berteduh di salah satu saung atau gubuk yang ada di tengah hutan. Jadi Pajar pun berteduh di sana dan ternyata Pajar karena mungkin kecapean atau kelelahan dan juga kehausan, jadi Pajar pun akhirnya tertidur hampir 1 jam di saung tersebut.
Setelah 1 jam tertidur, Fajar pun akhirnya terbangun. Mungkin karena lulungu, kalau bahasa Sunda, atau mungkin belum kumpul kesadarannya. Namun Fajar terus berjalan meninggalkan saung tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk mencari lagi jamur-jamur yang lainnya. Jadi Fajar pun terus meninggalkan saung di mana tadi Fajar tertidur, jadi terus masuk berjalan ke dalam hutan lagi untuk mencari tambahan jamur liarnya. Nah pemirsa, karena Fajar sudah sangat merasa kehausan sekali, Fajar mencari buah-buahan pun tidak mendapatkan, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba Fajar masuk ke salah satu perkampungan pemirsa. Jadi perkampungan itu sangat berbeda dari perkampungan seperti biasanya. Dan Fajar juga mengatakan perkampungan itu sama persis seperti perkampungan dari Dusun Baduy, di mana perumahannya, bentuk rumahnya, arsiteknya, juga lebar atau besarnya bangunan atau rumah tersebut hampir sama, dari bentuk dan ukurannya juga sama. Atap rumah tersebut semuanya dari daun-daun kering, dan tihang serta balai-balainya terbuat dari kayu atau bambu pemirsa. Nah di situ Fajar tidak punya pikiran negatif apapun. Justru Fajar merasa senang sudah masuk ke perkampungan karena Fajar merasakan kehausan dengan tujuan akan mencari warung untuk membeli minuman atau membeli kopi. Nah saat itu Fajar melihat beberapa orang di setiap depan rumah atau di setiap balai-balai itu. Namun yang anehnya semua penduduk atau warga di situ mengenakan baju kebaya, kalau perempuan mengenakan baju kebaya yang sama warna hitam. Kalau yang laki-laki memakai baju pangsi warna putih, semuanya sama pemirsa, tidak ada yang berbeda, tidak sama seperti kehidupan biasanya pemirsa. Jadi di situ Fajar merasa heran dengan lokasi perkampungan tersebut. Fajar pun terus berjalan melewati perkampungan tersebut dengan tujuan untuk mencari warung karena mau membeli minuman pemirsa. Namun sekian lama Fajar berkeliling-keliling di kampung tersebut, tidak juga menemukan yang namanya warung. Di situ Fajar sudah sangat kehausan sekali. Lalu Fajar memberanikan diri singgah ke salah satu rumah, di mana di halaman rumah tersebut atau di balai-balai tersebut ada seorang bapak-bapak dan juga seorang ibu-ibu yang sedang duduk dan sedang menganyam seperti menganyam tikar pemirsa. Nah di situ Fajar mencoba duduk dan bertanya uluk salam kepada si orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut. Nah saat itu Fajar mencoba memberanikan diri meminta minum kepada si ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang ada di balai-balai rumah tersebut. Yang anehnya, yang membuat Fajar merasa aneh, si ibu-ibu dan bapak-bapak itu berkata kepada Fajar, namun Fajar tidak mengerti sama sekali dengan bahasa yang diucapkannya. Tapi yang anehnya lagi, saat Fajar meminta minum, justru si ibu-ibu dan si kakek, si bapak-bapak tersebut itu mengerti, dan langsung si ibu-ibu masuk ke dalam rumah dan menyodorkan segelas minuman. Dan minuman itu adalah air putih yang terbuat dari kayu. Gelasnya itu terbuat dari kayu pemirsa, bukan pakai gelas kaca. Nah di situ Fajar mulai merasa keanehan, dan si bapak-bapak serta si ibu-ibu tersebut berbicara atau berdialog, namun dengan bahasa yang Fajar tidak mengerti sama sekali. Tapi yang anehnya, kenapa mereka bisa mengerti atau bisa tahu apa perasaan atau apa yang dikatakan di dalam hati Fajar. Jadi si ibu-ibu tersebut seolah mengerti perasaan hati Fajar di saat Fajar habis meminum satu gelas air yang disuguhkan tadi. Fajar itu masih merasa kurang minumnya, jadi si ibu-ibu tuh langsung mengambil lagi satu gelas lagi air minum,
lalu disodorkan kepada Pajar. Jadi disitulah keanehannya, jadi seperti si ibu-ibu tersebut mengerti apa yang ada di dalam hati Pajar tersebut. Saat Pajar duduk di situ bersama ibu-ibu dan bapak-bapak itu, Pajar tidak banyak bercerita karena memang percuma Pajar berbicara bahasa Sunda. Namun jawaban dari si ibu-ibu dan bapak-bapak itu menggunakan bahasa yang belum pernah Pajar dengar. Disebut bahasa Jawa bukan, disebut bahasa Sunda bukan, disebut bahasa Indonesia bukan. Jadi Pajar di situ merasa bingung bahasa apa yang mereka pakai. Dan semua warga menggunakan menggunakan bahasa yang sama seperti itu, pemirsa, karena Pajar melihat saat ada orang yang lewat di jalanan tersebut, semuanya memakai bahasa seperti itu yang tidak Pajar mengerti, yang tidak Pajar pahami maksud dari perbincangan orang-orang yang lewat tersebut. Lalu saat itu si ibu-ibu tersebut tiba-tiba mencolek tangan Pajar dan langsung menuduhkan atau memberikan isyarat menunjukkan ke salah satu arah, dan lalu Pajar pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si ibu-ibu tersebut. Nah, di situ Pajar melihat ada 5 cewek cantik-cantik namun memakai baju yang sama, memakai bawahan yang sama, yaitu kebaya hitam, rambutnya seperti dikepang, dan juga tidak memakai sandal. Dan yang lebih aneh lagi yang membuat Pajar merasa takut, merasa heran, dan merasa shock atau merasa aneh melihat kaki dari si perempuan-perempuan tersebut atau si cewek-cewek tersebut. Jadi si arah kakinya itu bukan ke depan, pemirsa, telapak kakinya jadi bukan arahnya ke depan seperti kita, seperti layaknya manusia, namun si arah dari telapak kaki itu ke belakang, pemirsa. Nah, jadi di situ Pajar merasa shock sekali melihat kejadian itu atau melihat kenyataan itu. Di situ Pajar mulai berpikir dan mulai bertanya di dalam hatinya, aku berada di mana? Itulah yang diucapkan Pajar di dalam hatinya. Dan anehnya, pemirsa, tiba-tiba si ibu-ibu tersebut menjawab. Jadi istilahnya tapi memakai bahasa Sunda, ujang teh nuju di lembur setan. Nah, itulah pemirsa yang diucapkan. Jadi ujang itu lagi berada di kampung setan. Itulah yang diucapkan si ibu-ibu tersebut dengan memakai bahasa Sunda, dan hanya itulah yang diucapkan si ibu-ibu tersebut, bahasa Sunda itulah. Kalau yang lainnya Pajar tidak mengerti apa yang diucapkan si ibu-ibu tersebut. Setelah si ibu-ibu tersebut mengatakan ujang teh ayeuna nuju di kampung setan, lalu tertawa nyengir dengan giginya yang sangat merah, mungkin karena makan sirih atau apa, pemirsa. Kalau zaman dahulu kalau orang Sunda bilang nyepah. Nyepah itu makan sirih atau makan pinang, jadi giginya suka merah. Nah, di situ Pajar sangat ketakutan mendengar penjelasan dari ibu-ibu tersebut kalau Pajar sedang berada di perkampungan setan. Nah, di situ Pajar berusaha untuk tetap sadar, untuk tetap konsentrasi, lalu meninggalkan, beranjak dari duduk di rumah si ibu-ibu tersebut. Pajar pun pamit dan langsung meninggalkan sambil berlari dan sambil membaca-baca doa. Dan saat Pajar menengok ke belakang, ternyata pemirsa, di belakang itu adalah hutan belantara. Tidak ada yang namanya perkampungan, tidak ada yang namanya rumah, tidak ada yang namanya penduduk. Jadi saat
Fajar berjalan sambil berlari dan menengok mencoba ke belakang. Ternyata yang disinggahi Fajar itu adalah hutan belantara, pemirsa. Di situ Fajar ketakutan dan langsung Fajar pulang. Dan ternyata yang lebih aneh lagi, pemirsa, jadi Fajar itu hampir 1 hari 1 malam berada di perkampungan setan tersebut. Di situ Fajar sangat heran, bahkan tetangga-tetangga Fajar pun sudah mencari ke hutan-hutan, namun Fajar tidak ditemukan. Dan ternyata memang Fajar disembunyikan di perkampungan setan tersebut. Namun alhamdulillahnya Fajar tidak mengalami sakit, tidak mengalami gangguan apapun setelah kejadian itu. Namun Fajar sangat berhati-hati lagi untuk masuk ke dalam hutan yang belum Fajar kenal. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Fajar, seorang anak muda yang tidak sengaja karena kehausan masuk ke perkampungan gaib. Semoga pemirsa terhibur dengan cerita nyata ini. Yang kami ceritakan adalah kisah nyata dan bukan rekayasa. Pemirsa, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, supaya kita tetap selalu waspada dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel kami, tinggalkan komentar di kolom komentar, komentar yang baik, komentar yang mendukung buat kami atau mensupport buat kami, biar channel kami bisa berkembang. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.